Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, utang dingin ya kan. Akhir bulan harus semangat lagi dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adem dengarnya gitu ya. Tapi sekali lagi Allah suka yang ganjil katanya. Ya. Oh, selamat datang. Kita tutup aja acaranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucapkan salam diampuni dosanya. Amin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir ini, detik ini kita mendapatkan ridhonya Allah untuk menghadiri acara kajian di Damagut ini dengan Ustadz kita, Ustadz Sofwan Hizbullah. Alhamdulillah beliau sudah di samping saya. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya dan pengikutnya hingga akhir yaumil akhir. Baik teman-teman, untuk meningkat waktu karena mumpung waktu belum mepet dan menunggu 1000 pengunjung lagi, kita mulai aja Ustaz dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihim wadillah aynama suqifu illa bihabli min Allah wa habli minan nas. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan kehidupan ini, kalau kita kembali kepada ajaran Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak begitu terlalu sulit. Dengan kata lain bahwa Islam ini merupakan ajaran yang selalu memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, kemudahan dalam segala hal, tergantung sejauh mana kita berupaya untuk kembali kepada ajaran agama Allah itu sendiri, yakni al-Islam. Di saat kita ingin mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan kita itu, baik sukses dalam pribadi maupun dalam membangun kehidupan rumah tangga, yang lebih luas mungkin membangun lingkungan, masyarakat dan negara, Islam ini begitu amat sangat luar biasa memberikan suatu bimbingan kepada kita. Bahkan di dalam beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditegaskan, seperti pada surat An-Nur, surat 24 ayat 55. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Di surat An-Nur ini dengan tegas dan jelas Allah katakan di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau kita yakin kepada Allah, kalau kita percaya terhadap eksistensi Allah, kekuasaan dan kebesaran Allah, di mana Allah menyatakan dalam firman-Nya telah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Janjinya itu yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim. Janji yang sangat luar biasa. Kalian akan menjadi penguasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang terdahulu juga diberikan kekuasaan di muka bumi ini karena ketaatan kepada Allah. Karena kembali kepada ajaran Allah melalui iman dan amal soleh. Yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Islam ini menjadi kuat kalau kita beriman kepada Allah dan selalu beramal soleh. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah pun akan menukar kehidupan yang tadinya serba mengkhawatirkan, yang selalu menakutkan, berbagai macam permasalahan menghantui di dalam kehidupan kita berubah menjadi suasana yang aman, suasana yang tenang, suasana yang tentram. Di saat kita iman dan amal soleh, sehingga kata Allah, ya'budunani la yusyrikuna. Sehingga saat itu tidak ada lagi suatu ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sekutu-sekutu yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang mengingkari semua itu, maka dia termasuk orang-orang yang fasik. Ini para jamaah yang berbahagia. Melihat kepada ayat tersebut, kalau kita ingin berhasil, kalau kita ingin sukses, merasakan hidup tenang, merasakan hidup tentram, dan tercapai apa yang kita inginkan itu, tidak ada lain. Yang pertama adalah kita kembali kepada Allah, meyakini eksistensi Allah, kemudian kita wujudkan ketaatan kepadanya, merespon panggilan-panggilannya. Contoh, kalau orang-orang beriman itu kan nggak lepas dari 3 hal. Yang pertama, dengan Al-Quran, di dekat, selalu dibaca itu Al-Quran. Yang kedua, dengan sholat, selalu menyertai dalam kehidupannya. Sholat tidak pernah dia lepas. Yang ketiga, dengan infak dan sedekah, terus dia tunjukkan pengorbanan di hadapan Allah. Nah, orang-orang yang beriman yang tidak lepas dari ketiga hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim pada surat 35. Ayat 29 sampai 30, 2 ayat. Ayat tersebut yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yatluna kitab Allah, orang-orang yang telah membaca kitab Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, yang mesti kita baca. Nah, kita orang Islam baca Quran aja malas, bagaimana pahamnya? Bacanya aja udah malas. Paling banter, paling semangat kita baca Quran cuma malam Jumat doang, itu pun satu surat Yasin aja. Seperti itu. Dari kita nggak hafal sampai kita hafal tuh Yasin. Makanya ada istilah Yasinan, kan begitu. Kalau saya mah nggak pernah Yasinan, pakai Yasin beneran aja. Padahal orang-orang yang beriman yang diberikan Alkitab, ini Al-Qur'anul Karim,
Itu selalu dia baca di dalam kehidupannya. Nah, ini ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121 yang memerintahkan bahwa orang yang telah diberikan Alkitab itu dia membaca. Dalam ayat tersebut dikatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatahu ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, yatlunahu, kata Allah, dia membaca kitab itu. Bukan sekedar baca, tapi kata Allah, haqqa tilawatahu. Kalau baca kan sekedar baca pintas saja. Kalau dalam pengajian kelompok itu istilah kejar target kan gitu. Jadi kalau misalkan dia targetnya per minggu itu 3 juz ya, bacanya itu pas besok mau ketemu gitu loh. Malam ini dia kebut kan seperti itu. Nah dalam Al-Quran nggak begitu. Haqqa tilawatahu, dia baca benar-benar bacanya gitu. Dia pahami makharijul hurufnya, dia pahami makna dan artinya, kandungannya, kemudian dia amalkan di dalam kehidupannya. Bukan hanya itu kata Allah, tapi ulaika yu'minuna bihi. Bukan sekedar mereka membaca, bukan sekedar benar-benar baca, tapi kata Allah ulaika yu'minuna bihi, sampai mereka itu yakin terhadap Al-Qur'anul Karim. Bahwa Al-Quran itu adalah hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa Al-Quran itu merupakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sampai seperti itu keyakinannya. Sehingga tanpa Quran saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Dikembalikan kepada Al-Quranul Karim di dalam kehidupannya. Apa kata Quran? Ya, itu kata dia. Seperti itu. Sehingga dia mengikuti Al-Quran. Bukan dibalik. Ya, apa kata saya, mana Qurannya? Kan begitu. Jadi mencari pembenaran dengan Al-Quran itu apa yang telah dilakukan di dalam kehidupannya. Sehingga begitu ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak cocok dengan seleranya, bahkan merusak karirnya, kalau perlu disimpan dulu yang model-model begitu. Ini, kayaknya ketegasan Islam itu pun tidak ada. Sekarang kan sudah mulai dirasakan di dalam kehidupan lingkungan masyarakat kita. Begitu kita sudah bersentuhan dengan adanya semacam era politik, ya kan? Ketegasan kita sebagai seorang juru dakwah ini sudah mulai lemah akhirnya. Kenapa? Ya karena yang dia berpikir adalah bagaimana orang bisa memilihnya, kan begitu. Yang tadinya kita di masyarakat lingkungan sudah berani menyampaikan kebenaran Quran, kali ini jangan dulu dah. Karena suara dia masih kita butuhin. Kalau kita kejam-kejam tegas-tegas pakai Quran, dia kabur, suara kita angus nanti. Kehabisan kita. Nah, seperti itu. Akhirnya kita menjadi orang yang nyampur dan terlebur. Padahal Rasulullah SAW punya konsep, walaupun dia nyampur tapi tidak terlebur dengan lingkungan masyarakatnya. Bisa berkata hak yang hak dia katakan, bisa batil dia katakan yang batil. Sehingga prinsip di dalam kehidupan itu ada karena kembali kepada Al-Quranul Karim. Makanya kesuksesan beliau di dalam menjalankan misi dakwah itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai saat ini kita rasakan nikmatnya kita menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah mulai jauh seperti itu. Makanya kata Allah ulaika yu'minuna bihi, mereka begitu yakin dengan Quran sehingga dikembalikan kepada Al-Quran. Kenapa dia yakin? Ya karena Quran ini merupakan hudal linnas, bukan sekedar hudal lil muttaqin, tapi lebih luas daripada itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalau kita pakai Quran dimanapun cocok, nggak pernah ada istilah kagak cocok. Kenapa? Karena Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Luas sifat itu Quran, makanya bisa dipakai di mana-mana. Bukan amati orang yang ngerti Quran, paham Quran tidak bisa beradaptasi, tidak bisa bergaul, tidak bisa menyesuaikan, bukan. Tapi dengan Quran itu dia bisa membawa dirinya di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mereka awam terhadap Al-Quranul Karim.
Nah, orang yang selalu membaca Al-Quran itu kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, maka kehidupan dirinya itu tidak pernah mengalami kerugian. Bukan hanya kerugian, kata Allah, liwafiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah akan diberikan kesempurnaan nilai pahala dalam kehidupannya, dan Allah tambahin dengan karunia nikmatnya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri terhadap hamba di tengah-tengah kesibukan dia tetap kembali kepada Al-Quranul Karim. Itu dalam surat Fatir yang tadi. Yarjuna kitab Allah, kembali kepada Al-Quran dia baca. Kemudian wa aqamus shalah, dia tegakkan sholat itu. Nah, para mufassir yang katakan wa aqimus shalah ini adalah bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Seperti qiyamul lail, sholat duha, ya, diantaranya istikharah, diantaranya sholat sunnah rawatib yang muakkad maupun ghairu muakkad, secara istiqomah dia jalankan. Ya, istilahnya kalau di ibadah bukan menunaikan wajib doang gitu loh, tapi di luar dari yang kewajiban pun dia lakukan ini, karena dia tahu salah satu doa yang mustajab adalah salah satunya waktu-waktunya, yaitu di antara menjelang waktu sholat, di antara azan dan iqamah. Makanya orang-orang yang kembali kepada Allah mengharapkan kesuksesan di dalam kehidupannya itu sebelum waktu masuk dia sudah menyiapkan diri dengan sholat sunnahnya. Selesai sholat diangkat tangan mohon dan doa kepada Allah. Karena itu waktu yang mustajab, dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini katakan aqimus sholat. Kalau sholat wajib udah gak diperhitungkan lagi. Begitu dia menyatakan diri sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban dia adalah menunaikan ibadah sholat tepat pada waktunya. Begitu. Nggak ada istilah tar, nggak ada. Nggak nembak begitu. Yang ada merespon panggilan Allah. Makanya salah satu syarat doa yang dikabulkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah mereka merespon panggilan Allah. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Dia respon panggilan Allah dan dia yakin kepada Allah. Ini para jamaah yang berbahagia. Di zaman Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, subhanallah, salah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau hanya terlambat sholat asar, terlambat berjamaah. Bayangin, terlambat sholat berjamaah, di mana dia sedang asik menikmati ya kebun kurmanya yang dalam kondisi panen. Begitu selesai sholat, beliau datang menghampiri Nabi kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kebun kurma saya wakafkan buat Islam. Memang kenapa? Saya nggak mau kejadian yang sekian kalinya. Kan begitu. Itu baru terlambatnya doang sholat berjamaah bersama Rasulullah, kebun kurmanya diwakafin mesti ke Islam. Ini kita di depan laptop udah berjam-jam waktu sholat nggak pernah kita wakafkan ke laptop. Ya kan? Makanya kita berulang-ulang kali kejadian lagi dan tidak pernah mengambil pelajaran. Seakan-akan panggilan Allah itu tidak ada nilai di hadapan kita. Ini Masya Allah. Padahal kalau kita mau merespon panggilan Allah dengan baik, kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, dia tidak akan mengalami kerugian di dalam kehidupannya. Liwafiyahum uzurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Allah sempurnakan nilai pahalanya, Allah tambahin karunia-Nya, sesungguhnya Allah Pengampun lagi Maha mensyukuri. Di tengah kesibukannya, dia masih berupaya untuk menepati waktu merespon panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang sama yang model begitu. Kalau Allah udah senang sama kita, aduh, nikmatnya luar biasa. Ya kalau kita sudah berkeluarga disenengin sama istri, enaknya kan luar biasa. Ya begitu kita pulang karena istri emang senang sama kita, sudah disiapkan sesuatu yang kita butuhkan. Ya
Coba kalau istri lagi nggak senang, kita pulang lapor segala macam, boro-boro disiapkan nasi pun tidak ada. Seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak menyukai kita saat itu. Ini Allah yang maha kaya, yang maha rahman, yang maha rahim, yang maha memperhatikan di dalam kehidupan kita setiap saat, yang selalu menjaga kita di saat kita bekerja, menjaga kita di saat kita tertidur, dijaga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak peluang-peluang yang ada pada diri kita di mana serangga bisa masuk yang akan mengganggu organ tubuh kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita nggak pernah memperhatikan itu, memikirkan hal seperti itu? Siapa yang mau tidur pakai helm dulu biar nih serangga tidak masuk ke lubang telinga? Ada nggak? Atau mau tidur pakai masker? Ya kan? Kayak sekarang di Gunung Merapi begitu, orang pakai masker semua, mau tidur pakai. Kenapa? Takut serangga masuk ke lubang hidung. Kan nggak pernah terpikir kita. Pada di saat tertidur itu manusia udah nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Jangankan makan, duit juga kita nggak mau. Yang sekarang kita butuh duit. Ente coba boleh aja, ente tidur nih, nyenyak tidur, duit 10 juta gini-gini depan dia. Ya, dia bilang, nggak mau dia. Kalau 10 juta, 1 miliar juga dia nggak mau. 1 koper gitu dia nggak mau. Kita tibanin marah dia. Itu manusia bisa tertidur, apalagi cuma serangga masuk, peluang begitu besar. Siapa yang menjaga di saat kita tertidur? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah Allah yang memberikan jaminan kehidupan kita di saat kita komitmen menjaga ibadah sholat kita dengan baik. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu merupakan sarana bagi kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Kita punya masalah, kita punya problem dalam kehidupan, ya dengan sholat. Makanya kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bahkan di dalam ayat yang dikatakan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi kalau kita rinci, kita lagi bingung kagak punya duit, ya sholat. Mau bayar kreditan motor belum ada, sholat. Mau bayar kreditan rumah belum ada, sholat. Pengen kawin wanitanya nggak ada, sholat. Jodoh nikahnya masih jauh, sholat. Dengan sholat aja. Seorang wanita pengen dapat suami yang soleh, sholat. Pengen dapat suami biar ganteng, yang penting kaya, sholat. Iya. Yang penting kan solehnya kan gitu. Ganteng kaya nggak masalah, yang penting soleh. Iya. Ketimbang namanya soleh ganteng kagak, kaya kagak bisa iya. Buat apa? Nggak soleh kan? Ya. Itu dengan sholat sudah selesai itu. Kita mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, dan saat itulah kita menangis di hadapan Allah, meminta akan pertolongan dan bantuannya, karena Dia satu-satunya yang bisa menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan kita, yang mengantarkan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Permasalahan rumah tangga nggak selesai-selesai, kembali kepada Allah, sholat kita. Kenapa terjadi begini ya Allah? Apa permasalahannya? Saya tidak tahu. Engkau yang Maha tahu. Kalau nggak kembali kepada Allah nggak bisa. Ada salah seorang punya masalah keluarga, tiba-tiba lari ke paranormal. Tanya kata paranormal suruh mandi pakai air kelapa hijau 10 buah, jam 12 malam lagi. Ya istri buru-buru mau deket, ada aja orang lengket. Gimana mau deket? Suruh mandi jam 12 malam pakai kelapa hijau 10 butir. Yang ada semut nyamperin. Ini
para jamaah yang berbahagia. Kenapa? Karena tidak dikembalikan kepada Allah. Tapi kalau kita kembalikan dengan sholat, Allah tolong kita, Allah bantuin kita. Loh, kita belum minta tolong aja Allah udah tolongin kok kita. Kita belum minta aja Allah udah kasih. Selama ini kan kita hidup berada di atas pertolongan Allah kita selama ini. Ente kerja itu selalu terancam sebetulnya. Kita jalan selalu terancam. Kita sekarang hidup ini terancam ini. Orang sehat terancam dengan sakit, sakit terancam dengan mati, tanpa sakit pun terkadang mati. Orang kaya terancam dengan miskin, orang miskin terancam juga dengan kaya. Oh, kalau cuma kaya mah gak ada yang mau. Ya, tapi kalau ancaman miskin gak ada yang mau, ada tuh. Iya. Selalu terancam. Orang berumah tangga sedang asik harmoni terancam dengan perceraian, terancam dengan keributan. Tanpa Allah yang menyelesaikan permasalahan kita tidak akan bisa. Oleh karena itu di tengah-tengah rasa aman, di tengah-tengah rasa tenang, di tengah-tengah rasa ketentraman dalam kehidupan, tetap kita kembali kepada Allah, memohon ampunan dan perlindungannya. Karena kita terancam terus terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mendekatkan diri dengan sholat itu, memohon ampunan kepada. Karena kalau kita memohon ampunan kepada Allah Subhanallah, segala sesuatu Allah berikan kepada kita yang lebih baik. Ini Allah jelaskan di dalam surat 71 ayat 10 sampai dengan 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatun wa yaj'al lakum anhara. Subhanallahul azim. Kata dalam ayat tersebut, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu nanti di surga. Jadi saat kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, lalu kita memohon ampunannya, diturun hujan lebat deras dari langit, tapi membawa keberkahan, nggak banjir gitu. Mungkin di Jakarta banyak hujan karena banyak beristighfar kali ya. Hujan turun terus banyak kan begitu. Makanya kan kata itu apa namanya, Bapak Wali Kota dibilang ini hujan kebanyakan turunnya, kita belum mempersiapkan tempatnya, kan begitu di sini. Ya, terlalu banyak turun hujan. Karena banyak yang beristighfar, seharusnya makmur kan gitu. Bukan hanya turun hujan tapi galau, tapi kata Allah, Allah menambahkan harta dan memperbanyak anak. Jadi kalau kita berkeluarga ini susah punya anak, memperbanyak istighfar. Kalau kita hidup juga selama ini miskin terus kekurangan harta, memperbanyak istighfar. Jadi kagak susah. Jadi dengan kita melaksanakan ibadah sholat, kita mohon ampunan kepada Allah, Allah ubah kehidupan kita yang lebih baik. Yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum uzurahum wa yazidu min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang ketiga kata Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kita berinfak di jalan Allah, baik dalam suasana ramai maupun suasana sepi, tetap kita bersedekah, keluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang beriman itu tidak ada alasan untuk tidak mampu untuk berinfak di jalan Allah.
Makanya di dalam ayat tadi dikatakan wa anfaqu mimma razaqnahum fisarra wa dharra. Orang-orang yang beriman itu dia selalu menginfakkan sebagian rezekinya baik dalam suasana lapang maupun suasana sempit. Terus dia infak, terus dia sedekah, terus begitu. Sampai ada teman anak, ini temannya ya. Kalau itu belum siap jangan ditiru. Teman anak itu dia lagi banyak punya masalah yang luar biasa. Begitu kumpul dengan teman-teman dia tanya temannya, lu punya duit nggak? Berapa? 50 juta. Mau pinjam. Buat apa lu? Mau sedekah. Begitu dikasih pinjam 50 juta, diserah masjid itu duit. Nih Pak, buat masjid 50 juta. Yang lain pada geleng-geleng, ini yang bener aja tuh orang kagak punya duit pinjam, dapat pinjam disulahin semua. Apa dia bilang? Saya yakin kalau saya berkorban untuk Allah, demi untuk Allah, maka Allah akan buka rezeki buat saya. Nggak lama, cuma seminggu jaraknya. Nggak pakai 40 hari, seminggu. Datang orang bank datang. Nawarin pinjaman, Pak, Bapak butuh duit ya? Iya. Bulan Pak kami memberikan pinjaman ke Bapak. Berapa? Nggak banyak, cuma 3 miliar. Anggunannya apa? Anggunan KTP aja. Bapak punya karyawan. Mana ada punya 3 miliar anggunan KTP zaman sekarang. Dibilang apa? Tak benar nggak 50 juta bu, gua dikasih mucik Allah turunin 3 miliar. Kata gitu 3 miliar gua turunin lagi minta 3 triliun tuh. Dan ibu yang bermain itu. Itu kalau orang yakin akan terbukti. Tapi dia punya jaminan perusahaan, karyawannya banyak. Nah kalau ente perusahaan mereka punya, gaji kecil. Ya, ada juga teman-teman datang ke rumah, nangis-nangis itu. Ustaz gimana ini? Kenapa emang? Rumah saya udah saya jual, motor saya sudah jual, karena saya nggak punya apa-apa. Sampai nyuruh, ada Ustaz nyuruh, yang Ustaz Surakoh nyuruh saya. Dibilang gitu. Sampai sekarang belum keluar-keluar juga rezeki dari Allah tadi. Oh, kamu udah gak yakin kalau begitu. Jangan berharap Allah ngasih pertolongan kalau kamu sudah ngeluh begitu. Udah, ente mendingan pindah aja ngontrak di pasar lah. Ente ngontrak ke pasar karena dagang tahu, alhamdulillah per hari dapat keuntungan 100.000 dagang tahu. Tahu doang, belum dagang kacangnya. Itu Masya Allah. Kalau yakin itu pasti Allah kasih jalan. Makanya infak dan sedekah ini tanpa kita sadari itu akan membersihkan diri kita dan membersihkan jiwa kita. Harta dan jiwa kita dibersihkan dengan sedekah itu. Dan Allah akan ganti yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita jadi orang yang mampu, bagaimana kita menjadi orang yang bisa memberikan kepada orang lain kalau di dalam kehidupan kita ini selalu merasa kurang, nggak pernah merasa lebih. Coba kalau kita hidup selalu merasa lebih, kita akan bisa berbagi dengan orang lain. Nah, di saat kita berbagi dengan orang lain ini, maka itu bukan buat orang tersebut, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Bukan buat orang itu sebetulnya. Kita memberikan sedekah kepada orang lain bukan buat dia, tapi buat kita. Nah, selama ini kita memberikan sedekah kepada orang, berinfak kepada orang untuk dia, bukan untuk kita. Makanya sedekah kita makin kecil. Ya kan? Makin kecil kita sedekahnya. Karena kita anggap apa yang kita keluarkan buat dia, bukan buat kepentingan kita. Pada dasarnya kalau kita lihat konsep Al-Quranul Karim, justru apa yang kita keluarkan itu adalah untuk kepentingan diri kita. Coba kalau untuk kepentingan diri kita, berapa juga dia jawabannya. Contoh, ente kredit motor per bulan berapa? 500.000. Toko kuatnya bisa lagi. Kenapa? Karena motornya dirasakan. Nikmat. Saya kredit ini untuk kepentingan saya sehingga saya bisa punya motor, berangkat kerja jauh lebih efektif secara waktu, menghemat biaya, menghemat waktu, bisa kita jalani dengan baik. Giliran datang hari raya Idul Kurban, kita bisa korban nggak? Kami cuma 1 juta keluarganya.
Di sini korban semua nggak kemarin? Hah? Korban semua ya? Korban perasaan pasti. Jelas begitu. Ya kan? Nah ini, karena korban itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain dagingnya, bukan buat kita. Sehingga kita tidak berupaya untuk mengupayakan korban itu. Padahal kalau kita berpikir yang paling rendah saja 1 ekor kambing saja harganya 1 juta. Kita bagi selama 10 bulan. Per bulan berapa duit? 100. 1 juta. Itu ente. Belum ente bisa diterima di Indosat. Kalau kalian nggak ngerti. Emang rata-rata kalau kalian itu pintar giliran pembagian gak pintar-pintar. Biasanya begitu. Gak pernah pas kalau pembagian. Di mana-mana itu. Ya kan kalau kali-kali mah itu hanya pas. Giliran pembagian kagak pas. Ya gak pernah pas. Nah ini, kalau kita ambil 1 ekor kambing aja 1 juta dibagi 10 bulan, berarti kan cuma 100.000. 100.000 dikali 30 hari, dibagi 30 hari. Cuma 3.000 berapa? Cuma 3.000 perak. 3.000 perak. Beli pangsit dapat nggak? Agak. Kalau bakso masih dapat separoh. Pangsit nggak bisa dah. Iya kan? Kan seperti itu. Cuma 3.000 per hari, sebulan 100.000. Lah kok kita tidak bisa? Sementara motor per bulan 500.000 kita bisa. Ngerit mobil 5 juta per bulan kita bisa. Kenapa ngerit korban untuk sapi ini per ekor yang hanya 10 juta per ekor itu udah gede banget gitu? Kok kita nggak bisa? Kenapa? Karena tadi kita berpikir itu di saat idul kurban itu kita berkorban buat orang lain, bukan buat kita. Nah sementara ngerit mobil, ngerit motor ini untuk kita. Makanya kita upayakan dengan penuh semangat, kesungguhan, perjuangan, kan seperti itu. Kita harus malu. Harus malu kita. Malu dengan siapa? Malu orang-orang yang tidak pernah aktif di dalam majelis taklim, mereka yang tidak pernah tersentuh ke masjid, nggak pernah datang sholat berjamaah, tapi begitu hari raya Idul Kurban, mereka yang menonton hewan kurban datang ke masjid. Kita cuma ngeliatin jadi panitia. Nah, Bapak siapa? Nggak malu kita nanyanya. Nggak malu kita. Bapak tinggal di mana? Kok nggak pernah kelihatan di masjid? Iya, tapi saya mau kurban. Terima kasih Pak. Kita doain lagi. Nggak malu kita. Kita cuma berharap siapa lagi yang pada korban ya. Mengharapkan daging kurban kita. Ini para jemaah yang berbahagia. Yang akhirnya dari tahun ke tahun terus kita menjadi orang yang tidak pernah mampu karena memang kita punya image tersendiri. Saya adalah orang yang selalu merasa kekurangan di dalam hidup. Ditutup pintu rezeki oleh Allah kepada kita. Yang seharusnya kita sudah mulai mampu, kita bisa berkorban, Allah tutup jalan itu karena kita sendiri yang menutup rezeki itu sendiri. Saya awal pengen korban dulu. Waktu masih bujangan pengen banget saya berkorban, tapi nggak punya duit. Saya jadi sales kambing. Saya bilang sama tukang kambing, Pak, bisa nggak saya jualin kambingnya? Bisa. Saya cuma minta 1 Pak. Dari hasil dagang ini saya bisa korban aja di tahun ini. Oh boleh. Kalau kamu ngelakuin sekitar 10 ekor, dapat 1 ekor. Kayak jual motor begitu, dapat 10, dapat 1 kan begitu. Sama promosinya. Alhamdulillah, ternyata begitu saya pasarin laku 20 ekor. Udah kita nonton kambing buat kurban, dapat duitnya juga. Masya Allah. Sampai beberapa tahun gitu saya cuma mikir, wah kalau begini terus gue cuma bisa korban dapat duitnya dikit. Nah bagaimana berkorban bisa meningkat, duitnya bisa tambah. Nah kalau gitu gue mesti dagang kambing. Dagang kambing. Begitu dagang kambing nggak ribet-ribet. Istri bisa kita korban, kita juga korban, anak-anak kita juga korban. Bukan dari korban perasaan, tapi korban hewan kurban. Iya, dan ibu yang berbahagia. Ternyata semangat itu hanya Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Hidup saya memang ngontrak, tapi korban saya tidak mau ketinggalan. Mesti begitu. Tadi yang kita ngomong kan, walaupun saya miskin, tapi rokok saya mesti disamsur dong, nah begitu.
Jadi bergengsi gitu loh. Iya, memang saya hidup ngontrak, tapi korban saya nggak boleh ketinggalan. Saya memang karyawan biasa, tapi setiap tahun saya mesti berkorban. Begitu kan. Jadi kita terpacu terus. Bukan tanya gimana ente korban nggak? Kayaknya belum layak nih. Gak pernah layak ente. Kalau begitu caranya, kapan layaknya? Kalau tidak dari sekarang kita tunjukkan saya orang yang layak tahun depan. Insya Allah Allah kasih kemampuan. Daftar ke BMT, nih khusus untuk tabungan korban per hari 100. Tahun depan bukan dari kambing, sapi. Ini para jamaah yang berbahagia. Ini kalau kita punya tekad yang kuat. Makanya infak dan sedekah itulah yang membuka kehidupan kita, sehingga kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Kata Allah begitu. Kehidupan dia tidak akan merugi, dan Allah tambahin, Allah sempurnakan nilai pahalanya, Allah tampilkan dengan karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri atas kebaikan hamba-Nya. Masya Allah. Makanya yang membuat kita selama ini sulit menjalankan kehidupan untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, karena kita jauh dari Allah. Sehingga hidup kita terus kurang, hidup kurang, terasa kurang, tak pernah kita merasa lebih, tak pernah merasa cukup. Karena kita jauh dari Allah. Dan ini Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim pada surat Toha. Surat 20 ayat 124 sampai dengan 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang a'rid, berpaling dari aku, kata Allah, maka bagi dirinya kehidupan yang sempit. Dan nanti di hari kiamat dia dikumpulkan dalam suasana buta. Manusia yang tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala, dia protes. Apa kata manusia itu? Rabbi lima hasartani a'ma faqad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa saya dikumpulkan dalam suasana buta seperti ini, padahal dulu saya orang yang begitu melihat secara sempurna. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa. Kalau Anda berbicara dulu, kata Allah, saat ini pun aku berbicara dulu. Dulu, kata Allah, begitu datang ayat-ayatku Al-Quranul Karim fanasitaha, engkau lupakan ini Quran. Ini kata Allah. Dulu Quran datang di hadapanmu, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk, tapi kamu lupakan dengan Al-Quran. Sehingga wakadzalika, sehingga saat ini, kata Allah, fanasitaha, aku lupakan kalian. Terasa amat hina orang-orang yang telah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa hina. Jangankan dilupakan oleh Allah, di dunia saja dilupakan oleh pasangan hidup. Istri melupakan kita, suami melupakan istri. Masya Allah. Itu terasa, terasa sedih, terasa hina di dalam kehidupan kita. Seperti itu. Seakan-akan kita ini manusia yang tidak bernilai, yang tidak berarti, yang tidak ada manfaat. Apalagi nanti dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Rasa sedih para jamaah yang berbahagia. Gak ada manfaat apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya di dunia ini. Gak ada manfaatnya. Nah, maka dari itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan, kembalikan kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36, 33-36, nanti silahkan dibuka. Itu dalam surat An-Nur ayat 51-52. Juga dengan tegas jelas Allah katakan bahwa dengan ketaatan kita, maka ujung-ujungnya kata Allah, la'allakum tuflihun. Dia akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupannya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul muflihun.
Nah itulah ayat-ayat Allah yang menjelaskan bahwa dalam hidup ini tidak ada lain adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan dikabulkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan karena waktu itu batasi kita. Dari sini kalau nanti ada yang ingin bertanya kami persilakan. Kita baik, ada yang ingin ditanyakan dari Iman maupun Ahmadnya? Ada berjenisnya? Naik haji kali ya. Mungkin saya bawakan dulu review temanya ya, tujuannya Allah dan taat kepada Allah untuk mencapai kesuksesan. Ada 3 hal yang tak terlepas dari seorang muslim ya. Yang pertama Quran, sholat dan sedekah. Nah, yang pertama adalah Quran. Al-Quran itu bukan hanya dibaca, maknanya tahu, namun di dalam membaca Al-Quran itu kita harus yakin terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka dari keuntungan kita meyakini akan Al-Quran itu, kita tidak akan pernah rugi. Nilai kesempurnaan pahalanya kita akan dikasih karunia juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sholat. Sholat ini bukan sholat wajib, itu sholat sunnah, sholat tahajud, duha. Sedekah baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Orang beriman terus bersedekah, tidak ada henti-hentinya gitu. Karena Allah akan menolong. Baik, ada pertanyaan? Pak Adi. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan saya mengenai sedekah. Dari beberapa alternatif sedekah ini yang menurut Ustaz yang terbaik atau mungkin bahkan dari riwayat Rasul ada yang menjelaskan, mungkin bisa di-share di sini Ustaz. Misalnya pertama sedekah di kotak amal masjid, tapi kita memang tanpa sepengetahuan orang lain, sama-sama tidak dari kita sama Allah yang tahu gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua sedekah kepada orang di jalan yang kita ketemu, yang kita sekiranya melihat dia bahwa dia memang orang yang sangat membutuhkan. Ini pun kita tanpa pamrih tentunya. Atau ketiga, sedekah dengan tetangga yang memang membutuhkan. Nah ini dari ketiga ini mana yang terbaik dari kondisi, misalnya semua kondisi sama gitu Ustaz ya. Jadi artinya kita mungkin kalau dibagi 3, wah nilainya kurang nih kalau bagi 3 karena nilainya terbatas. Tapi kalau hanya untuk satu saja, kira-kira mana yang terbaik Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Buat ahwatnya satu ada? Ahwatnya ada? Ya, tidak ada. Jarang ketemu Ustaz yang luar biasa nih. Oh 1000 pertanyaan Ustaz katanya. Kita belum aja dari satu aja Ustaz ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Suatu ketika ada salah seorang sahabat, dia kalau sedekah itu melihat artinya pilih-pilih yang mana nih yang saya mau kasih gitu, biar terasa lebih enak gitu ya. Kalau kita ngasih orang yang kaya kan kurang enak, tapi kalau yang susah mau kita kasih gitu. Dan dia juga sedekahnya terkadang pakai waktu tertentu, misalkan habis gajian, habis dapat duit baru sedekah, seperti itu. Nah akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 273 kalau saya tidak hilaf ya. Jadi mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin. 272 maaf. 270 ya, 22. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja yang kamu infakkan sesuatu yang baik, maka itu akan memberikan kebaikan terhadap dirimu sendiri. Dan apa saja
yang kamu infakkan sesuatu yang baik, niatkan karena Allah. Dan apa saja sesuatu yang kamu infakkan sesuatu yang baik akan memberikan kecukupan di dalam kehidupan. Nah, berdasarkan ayat inilah sahabat, akhirnya dia sedekah nggak pilih-pilih. Ketemu siapa saja, emang jadwal sedekah dia setiap hari. Nggak peduli orang miskin kayak orang kaya, pokoknya sedekah. Gitu. Terlepas orang itu begitu menerima sedekah membuat apa urusan dia, tapi jelas saya sudah tunjukkan bahwa saya sudah bersedekah, Allah pasti memberikan balasan kepada saya. Nah, itu keyakinannya. Kayaknya sedekah itu tidak lagi pilih-pilih seperti tadi. Terus yang kedua, bahkan Rasulullah SAW pun menegaskan di dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang di pagi hari, contoh kita mau ke masjid, lalu kita sedekah, ketemu siapa dari kita sedekah, maka malaikat langsung ya, mengangkat tangan, mendoakan mudah-mudahan usaha orang ini mendapatkan keberkahan dan keberuntungan. Dan barang siapa yang diberikan kelapangan di kita dia tidak bersedekah, maka malaikat pun mendoakan mudah-mudahan usaha orang ini diberi kebangkrutan dan kerugian. Sekadar PT mau rugi mau untung bersedekah. Kalau ente tahu Ustaz Nazamuddin itu, ya, dia per hari 3 juta rupiah infaknya per hari. Teman saya kemarin saya datengin dia baru 300 per hari. Kalau saya baru 50.000 per hari. Pokoknya setiap kita ke masjid ada nggak ada terus saya pinjam masukin. Karena saya pengen mendapatkan pemberian lebih baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari 1.000 perak, kok enak gitu ya. Nggak berat-berat 1.000 mah, 2.000. Nggak berat juga, naik lagi 5.000. Nggak berat, naik lagi 6.000. Nggak berat, terus begitu. Terus seperti itu. Nah ternyata orang-orang yang model begitu tuh rezekinya nggak pernah kurang-kurang. Nggak kurang-kurang itu Pak. Dia Najimuddin itu dia per bulan itu atau per hari itu kasih makan anak yatim berapa puluh juta gitu masa per hari. Saking banyaknya ini. Teman saya juga sama seperti itu. Nah itu yang memberikan suatu motivasi di dalam kehidupan. Ya walaupun memang di dalam Al-Quran kalau kita berbuat baik itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya salah satunya Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 46 ayat 36. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Dikatakan di dalam ayat ini, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kau miliki. Itu salah satunya yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau kita melihat itu, kalau kita mau istilah skala prioritas, memang lebih kita prioritaskan orang yang sangat membutuhkan dan terdekat dengan kita. Jangan sampai ada kesan orang dari mana-mana jauh-jauh tersantuni, lo kok tetangga yang susah nggak tersantuni, saudara yang lebih dekat lo kok nggak tersantuni. Ini jangan sampai terjadi. Bagaimanapun keluarga terdekat itulah yang harus kita santuni terlebih dahulu. Ya, apakah itu tetangga atau keluarga kita, tapi untuk dekat dengan kita. Ya, kenapa? Karena dia dululah yang akan tahu tentang kondisi kita. Bisa terjadi berbagai macam permasalahan di dalam kehidupan kita. Nah, itu kalau kita lihat konsep Al-Quran. Nah, kalau kita memang secara menyeluruh gitu ya, kalau mau sedekah siapa aja, jangan pakai istilah wah gue sih mau traktir dia, cuman dia kan orang kaya kagak enak dong. Nah, nggak istilah seperti itu. Mau dia atasan kita mau dia kiai mau ustaz segala macam, tapi kita traktir, nggak ada masalah. Ustaz ditraktir nggak akan marah kok. Kalau ustaz traktir marah boleh, ente ragu-ragu kan gitu. Seperti itu. Ada saya punya teman, saya suka jalan sama teman gitu. Ayo kita makan-makan, ayo. Akhirnya begitu sampai dia duluan yang bayar, padahal saya hanya ngajak. Seperti itu. Berapa mau dia duluan bayar? Ya kita sih demen aja kan. Bayarin. Ya seperti itu. Ada model kita tidak ada salahnya kita berbuat demikian.
Jangan ada istilah, enak dia orang kaya ini, belum tentu dia terima, urusan dia. Di saat sudah kita kasih, terima atau tidak urusan dia. Yang penting niat baik kita sudah tersampaikan. Karena yang memberikan balasan kebaikan bukan orang yang menerima kebaikan dari kita, tapi Allah yang memberikan kebaikan, membuat kebaikan yang telah kita keluarkan. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya menjadi orang-orang yang ikhlas, tidak ngedumel gitu. Karena di mobil itu suka ada orang naik. Saya dulu pernah tuh sering naik Metro Mini ya. Kalau sekarang sorry nggak pernah naik Metro Mini. Karena nggak kemana-mana di rumah terus. Itu orang gitu naik Metro Mini langsung jatuh gitu ke jalan yang ngesot minta kita kasih. Tapi begitu turun jalannya wah semangat banget begini. Enggak gempor, enggak apa, enggak cacat gitu loh. Begitu kita lihat dongkol juga kita. Kurang ajar ke orang. Dikasih langsung jalannya sehat. Ini buat kita kapokkan gitu. Padahal kalau kita niatkan bahwa kebaikan Allah yang kasih, ya terserah. Orang itu setelah kita kasih dia niatnya nipu atau tidak urusan belakangan. Kayak kemarin sekitar sebulan yang lalu ada orang datang ke rumah saya. Dia orang dari daerah, sudah 6 bulan di Jakarta terluka-luka karena dia tujuan belanja ke kota, katanya di tengah perjalanan dia dirampok sampai mulutnya pun diambil. Dia suami istri, istrinya seorang hafizoh, datang ke rumah. Dia udah datang ke Yusuf Mansur, udah datang ke Habib Abdurrahman, udah datang ke Ustadz Gebri, pokoknya ustadz-ustadz terkenal didatangin. Yang didapatkan dia bilang hanya satu, Ustadz apa? Doa. Ya, jadi saya bingung mau makan harus pakai doa doang, kagak dikasih makan saya sama orang harus beli, tapi dibeli dengan doa nggak bisa kan gitu. Hanya saya sono kemarin minta segala macam, sampailah ke rumah saya, dia nangis. Saya bilang saya nggak punya duit, tapi tadi pagi saya bilang sore tadi pagi ada orang bayar kambing. Ya saya dagang belum, tapi orang udah bayar kambing. Ada orang bayar kambing nih, ambil aja 1 juta itu. Saya tanya, untuk sampai ke kampung berapa duit butuhnya? Paling 1 juta Ustadz, ya udah, saya kasih 1 juta. Apa dia bilang? Ustadz nggak takut saya tipu. Lah kalau kamu mau menipu, urusan kamu dengan Allah, bukan urusan saya. Kalau kamu datang kemari tujuan menipu, mau bisa silahkan aja. Saya nggak mengharapkan balasan dari kamu, kok saya balasan dari Allah. Saya pengen untung datang. Allah mencatat kebaikan saya, selesai. Bisa kamu bohongin saya segala macam, ya nanti kamu celaka sendiri dengan keluarga kamu, bukan urusan saya lagi. Dia nangis. Nangis dia. Masih ada orang zaman sekarang begini Ustaz. Dia lagi ada masih orang bayar. Kalau enggak saya telepon teman. Pernah ada orang datang ke rumah saya butuh duit 5 juta. Saya enggak punya duit. Anggota Dewan Pusat saya telepon. Saya bilang, saya minta duit berapa? 5 juta. Gede banget tak? Ini buat orang datang kemari mau minta. Saya bilang itu bukan buat saya. Tolong kirim. Ini supir datang ke rumah ngirim duit 5 juta. Saya kasih dia tuh dapat 5 juta dari teman saya. Selesai. Kan kata Allah begitu. Kalau kita nggak bisa beli, ya nggak bisa ngasih, cariin buat orang itu. Itu untuk membebaskan diri kita dari kedustaan terhadap ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nggak ada seorang muslim mengatakan, oh sorry saya tidak kuat, oh saya nggak mampu, maaf aja deh saya nggak bisa ngasih. Nggak ada istilah begitu. Kita tidak punya harta, kita tidak punya uang, kita tidak punya benda, tapi saudara kita, teman kita punya kelebihan harta, mereka punya kelebihan uang, bisa kita ambil uang itu. Karena kita tahu dia punya. Begitu dia nggak kasih, kita ancam dia. Kita ancam dengan ayat-ayat Allah. Neraka nanti lo selesai. Kalau udah ngomong neraka takut dia. Ya mesti begitu. Jadi fasilitas ini, kemampuan, kekuatan, power itu dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, untuk membantu orang seperti itu. Jangan kita udah lemah, merasa lemah terus. Aduh, begitu orang datang lu, gue juga sama emang enak. Gua ini, lu kagak tahu aja kalau gua cerita itu bisa sedih lu. Begitu. Jangan. Iya kan, jangan begitu. Kasihan orang tujuan curhat, malah kita yang curhat dulu buat sama dia. Iya, nggak boleh begitu. Yang ada, insya Allah, kalau banyak berdoa, ya saya akan cari. Tunggu nanti sore. Paling nggak begitu. Kalau ada, kita telepon. Nggak ada juga kita kasih tahu. Maaf, saya belum dapat. Ya, jadi ada upaya yang mesti kita lakukan. Kenapa? Karena itulah bagian daripada pembebasan diri dari kedustaan terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Muslim tidak ada kata istilah tidak, yang ada bisa, selesai. Kenapa? Allah Maha Kaya, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Pasti Allah pasti kasih kemudahan dan kebiasaan dalam kehidupan. Nggak mungkin nggak. Kalau kita masih ya nggak mungkin, berarti udah percaya sama Allah. Selamat miskin selama lamanya ente.
Selamat susah selama-lamanya, dan selamat tidak akan mampu selama-lamanya dalam menjalankan aktivitas kehidupan. Allah bisawab. Baik para jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita paham pada kesempatan ini dapat kita amalkan bersama sebagai salah satu bentuk amal yang kita dapat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at 'ala mahabbatika wa taqat 'ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik wa wasiqil lahum maradidataha wa dibuddaha wahdiha subulha wa laha bidurika alladhi la yahwas rasuluha bi khairil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahliha bi ma'rifatik wa bilha 'ala syahadatik bisabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allahumma amin wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian kajian kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Dan dikasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi itu apa perlu kita ikhlaskan atau? Iya. Anak nih sama teman bisnis sampai duit anet sekarang tenggelam 250 juta. Namanya sekarang lagi di Jawa. Dia SMS, dia telepon minta bantuan. Anak masih kirim. Kan anak butuh duit nih gini. Nah, cuma dia bilang, Pak, saya tidak pernah melakukan kesadaran dan mencipta apa. Tapi kalau Bapak tidak amanah dengan saya, berarti kebencian itu bukan karena faktor saya, tapi karena Bapak yang membuat saya benci. Padahal saya tidak akan benci dengan Bapak. Buktinya Bapak minta, saya masih kirim, saya masih transfer. Minta 600, saya transfer 600. Bahkan Bapak minta 500, saya transfer 600. Bapak minta 50, saya transfer 150. Karena saya ingin baik. Dan saya ingin Bapak jadi orang yang baik. Loh, alam berjanji sekarang nih, tanggal ini nih. Pokoknya tanggal 2 ini mau Ustaz, saya akan selesaikan. Karena saya udah malu banget. Ustaz masih terus walaupun saya punya masalah. Karena Pak, saya nggak ada etiket untuk jahat sama Bapak, baik sama apa. Ini, saya ingin baik terus sama Bapak. Seperti itu. Itu satu. Walau alam nanti hasilnya, orang punya urusan, kawannya begitu aja. Terus ada usaha di kambing. Itu ada teman anak, dari mulai kita usaha 10 ekor sampai ratusan ekor aja. Yang akhirnya begitu udah mencapai 300 ekor, begitu laku, duit semua diambil sendiri. Nggak bagi-bagi. Nah, dia bilang, ya udah nggak apa-apa. Emang dia punya mau, silakan aja. Allah Maha Kaya, di sini kita bukan di situ. Nah, begitu aneh dagang, dia dagang, kata teman aneh ini, udah nanti katanya kita datang ke kandang dia nggak ada, kita angkat aja kambingnya. Begitu diperkarakan lunas utang begitu. Nah, aneh balik tanya, kalau ente pedagang digituin sama orang, coba gimana perasaannya? Ya, pasti nggak enak dong. Terus bagaimana keluarga ente? Ya pasti sedih. Nah, apa teh yang ngeliat teman kita sedih gara-gara kita? Allah yang berikan jalan kemudahan. Subhanallah, begitu sekarang ini anak dengan teman udah punya rumah, punya kendaraan, dia masih ngontrak kan? Masih ngontrak. Sampai saat ini seperti itu. Kenapa? Di situ Allah Maha Adil, Allah Maha Kaya, Allah Maha tahu segala-galanya. Seperti itu. Jadi dalam urusan-urusan dunia ini jangan membuat kita susah. Makanya yang paling enak hidup itu di mana orang-orang yang zalim kepada kita tapi kita bisa berbuat baik kepada dia. Tadi ada yang nggak anggap, tadi ada yang tulis hadis ini. Kata Rasul di dalam hadisnya itu, ya ada 3 akhlak yang mulia. Dan saya kata Rasulullah, anta'fwa amman zolamaka. Di mana kita memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Kan paling susah. Yang ada kan kalau orang zalim pengen kita zalimi lagi kan gitu biar kita puas. Nah, bagaimana orang zalim kepada kita tapi kita memberikan maaf sama dia. Itu akhlak yang paling mulia di sisi Allah. Kemudian yang kedua kata salam, wa tu'ti man haramaka. Kita memberi hadiah kepada dia di mana dia menolak hadiah itu sendiri.
Dan dia tidak pernah memberikan kepada kita. Tapi kita selalu memberi kepada dia. Walaupun dia tidak pernah memberi. Itu kata Rasulullah. Itu akhlak yang paling mulia. Yang ketiga, watasila man qata'aka. Nah, kita selalu menyambung hubungan silaturahim walaupun dia memutuskan hubungan silaturahim. Nah, itu akhlak yang paling mulia di sisi Allah. Makanya hidup kalau kita udah bisa begitu, Ahi, itu hidup itu Tenang. penyakit akan terhindar. Terus terang aja. Kita jadi orang yang sehat. Kalau naik penyakit pilek segala macam wajar lah. Ganti kondisi udara, mungkin kondisi apa gitu ya. Tapi penyakit-penyakit yang berat itu akan terhindar. Karena apa? Karena hati kita ini selalu enjoy, selalu lapang, senang gitu. Walaupun dijolimi, ini senang-senang aja. Kalau dijolimi sendiri kok bukan jolimi saya. Itu aja, jadi enak. Makanya anak bilang ke istri anak itu, belajarlah kita berbuat baik kepada orang yang berlaku zalim kepada kita. Itu belajar. Kalau kita nggak belajar nggak akan bisa-bisa. Memang beratnya luar biasa. Karena ngapain bantu orang udah zalim sama kita kan gitu. Tapi begitu kita bisa bantu, rasanya bagus. Kita sudah bisa menundukkan nafsu kita sendiri. Seperti itu, Ahli. Anak kemarin jaga kambing. Ada yang sakit dipotong. Kata teman, bawa ke jagal, yang penting jadi duit. Dia bilang, jangan. Bagiin ke masyarakat. Tuh. Jadi duit paling berapa? Nggak ada nilainya. Tapi kalau kita bagikan ke masyarakat, masyarakat senang, dia doa dagangan kita akan lancar nanti. Seperti itu. 12 ekor kita potong bagiin ke 5 masyarakat, toh nggak rugi, bahkan dapat untung. Seperti itu. Orang datang punya duit cuma sekian, harga sakti harga sekian. Anda sih nggak pakai ngitung untung, enggak. Bapak maunya nih iya. Ya udah silakan aja. Seperti itu. Kenapa? Ya, anak punya keyakinan bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik. Dengan orang udah mau korban aja, kita udah seneng banget gitu loh. Pernah itu dia kambing anak kan nih 1 ekor 1 juta. Dia bodi cuma 850.000. Nunjuknya yang paling gede lagi. Masya Allah. Udah gitu kita diantar sampai ke lokasi. Coba Ahi. Kata temen anak, ini orang udah belinya dikasih yang murah, nunjuk yang paling gede, minta diantar lagi. Anak bilang, nggak apa-apa, ini ujian kita dagang. Allah tuh uji kita nih. Lulus nggak? Kalau kita lulus, Allah nurunin rezeki nggak tanggung-tanggung sama kita. Cuman temen anak karena yang begitu kata temen anak apa? Dagang Ustaz mah tartil-tartil kita ngeri nih bisa rugi katanya kalau begini caranya. Alhasil nggak pernah rugi. Selalu kasih keuntungan. Itulah yang akhirnya kita hidup tuh nyaman, hidup enak, tenang, gitu. Ibadah dapat, keuntungan dapat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Udah kali ya? Oke. Nambah lagi.